Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya suka suara yang keras sebelah sini. Supporter saya itu. Thank you. Pagi hari ini atau siang hari ini saya akan berbicara mengenai judul yang ada di depan, yaitu pakai salib atau pikul salib. Dari judul ini saja Bapak Ibu bisa dapat sebuah gambaran apa yang kita akan renungkan bersama-sama dalam firman Tuhan yang akan saya bacakan. Mengenai pakai salib atau pikul salib. Ada dua kata kerja di sana, pakai dan pikul. Bacaan Alkitab dari Injil Lukas 14 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Kalau Bapak Ibu ada bawa Alkitab saudara di gadget atau iPad atau tab saudara bisa buka. Dan kita akan lihat sama-sama ayat ini. Injil Lukas 14 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Pada suatu kali banyak orang berduyung-duyung mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya atau pikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ayat berikutnya, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Dan ayat yang terakhir, sambil berkata orang itu mulai mendirikan menara tadi, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya karena dia tidak menghitung dengan baik jumlah harga yang dia harus siapkan, uang budget yang dia harus siapkan untuk membangun menara tersebut. Nah, saya pakai judul ini karena ayat yang tadi kita baca di ayat yang pertama, yang di dalam ayat 25, dikatakan bahwa orang banyak itu berduyung-duyung mengikuti Yesus. Dan kalau saudara perhatikan atau saudara baca dalam Alkitab, saudara dengar khotbah, sering sekali ditemukan Yesus itu diikuti atau dibuntuti oleh orang banyak. Oke? Jadi bukan orang sedikit, orang banyak, ribuan orang. Dalam satu kejadian Yesus diikuti oleh 5.000 orang. Oh, itu yang cerita mengenai 5 roti dan 2 ekor ikan. 5.000 orang. Kita di sini baru 500 orang. Itu 5.000 orang, baru 10% daripada jumlah tersebut. Jadi Yesus paling sering diikuti oleh orang banyak. Saya bagi bacaan Alkitab 5 ayat ini dalam 3 bagian. Ada 3 C yang saya ingin share kepada Bapak Ibu. C yang pertama adalah orang banyak atau the crowd. Dan Yesus bukanlah sosok pribadi yang suka orang banyak. Sorry to say. Yesus bukanlah pribadi yang suka atau berfokus atau target pelayanannya kepada orang banyak. Karena target Yesus bukan orang banyak. Target Yesus adalah pengikut. Jadi di antara orang banyak itu, Yesus cari pengikut. Yesus tidak fokusnya kepada orang banyak. Karena sasaran Yesus adalah mengikut dia. Bukan rame-rame. Bukan orang banyak. Ada amin di rumah Tuhan? Amen. Jadi bukan rame-rame crowd gitu. Yesus enggak. Karena orang banyak itu bukan sebuah patokan keberhasilan atau patokan bahwa yang diikuti itu benar. Orang banyak bukanlah sebuah pembuktian bahwa apa yang dilakukan itu benar. Belum tentu. Ada sebuah cerita diangkat dari sebuah novel dibuat dalam film, judulnya The Poseidon. The Poseidon itu mengenai kapal yang besar, nama kapal itu adalah Poseidon, nama seorang dewa Yunani. Dan kapal itu diterjang badai, terbalik, tidak langsung tenggelam, masih mengapung, tetapi upside down. Jadi yang atasnya, buritannya itu menjadi di bawah, yang decknya jadi di atas. Ya, nah saudara bisa bayangkan kapal yang terbalik itu bagaimana dengan orang-orang yang di dalamnya?
Dan orang-orangnya nggak ada yang mati karena kapal itu belum tenggelam. Karena masih ada oksigen atau udara di dalam setiap cabinnya, dalam ruangannya, sehingga kapal itu masih mengapung sebentar. Dan di dalam kisah itu bahwa orang banyak ini berusaha untuk keluar dari kapal tersebut secepatnya sebelum kapal itu diisi air dan tenggelam. Nah, saudara bisa bayangkan orang-orang yang di dalam kapal tersebut yang tadinya tahu bahwa yang dek itu bawah, buritan itu di atas, sekarang dibalik. Mereka bingung, yang atas mana, yang bawah mana. Nah, di dalam cerita tersebut hanya sekitar 10 orang yang dipimpin oleh salah seorang pastor yang memimpin mereka untuk istilahnya turun ke bawah untuk keluar dari kapal tersebut. Padahal turun ke bawah itu sebenarnya naik ke atas, karena kan terbalik posisinya. Turun ke bawah artinya dia turun ke dek, tapi itu merupakan jalan keluar untuk naik ke atas, keluar ke permukaan. Sedangkan sebagian orang lain, yang ratusan orang lain, mereka naik ke atas, mereka pikir itu jalan keluar, padahal itu turun ke bawah. Saudara bisa ikuti saya? Dan dua kelompok ini, yang kelompok besar dan kelompok kecil ini bertemu di persimpangan di tengah-tengah. Yang satunya menuju ke bawah, yang satunya menuju ke atas. Yang orang banyaknya menuju ke bawah, mereka pikir itu jalan keluar, padahal itu malah turun ke dalam air. Sedangkan yang kelompok kecil yang 10 orang ini turun ke bawah untuk naik ke atas. Dan waktu mereka berjumpa, mereka ribut. Kalian salah. Kalian turun ke bawah itu mati. Maksudnya itu ke dek. Padahal itu yang untuk keluarnya. Yang bilang, yang mau turun ke dek bilang enggak. Kapal ini kan terbalik. Kamu nggak tahu. Ini kapal ini posisinya terbalik. Kita kan sudah nggak tahu mana atas mana bawah. Tapi menurut perhitungan saya ini jalan keluarnya. Wah, ribut. Tapi orang banyak ini karena banyak. Mereka punya power. Sehingga 10 orang ini mulai bingung di antara mereka ini. Jangan-jangan kita salah. Karena ini orang banyak. Jangan-jangan yang banyak benar. Saudara paham maksudnya? Sehingga dari antara 10 orang ini terjadi pertentangan lagi di antara mereka bahwa jangan-jangan pastor ini salah. Dia turun ke bawah itu bukan naik, bukan keluar, malah mati. Dan ternyata yang benar adalah yang sedikit. Yang hidup di dalam, yang bisa keluar selamat dari kapal itu cuma sekitar 10 orang tersebut. Banyak belum tentu benar. Banyak belum tentu ukuran berhasil, Bapak Ibu. Jangan surprise, jangan kagum dengan gereja yang jumlah jemaat banyak. Karena Yesus cari pengikut di antara orang banyak. Yesus tidak cari orang banyak. Yang pertama adalah the crowd, orang banyak. Yang kedua, dia kasih tahu, C yang kedua adalah the cost. Yaitu harga. Jadi orang banyak waktu ikut Yesus, Yesus kasih tahu harga. Hey, ikut saya, follow me, there is a price atau there is a cost. Dan harganya adalah ini. Barang siapa tidak membenci ayahnya atau ibunya atau istrinya atau anaknya, dia tidak bisa mengikut aku, tidak bisa jadi muridku. Oke? Dia tidak bisa jadi pengikutku yang setia. Nah, harga ini tidak bisa dihindarkan. Harga ini tidak bisa dipisahkan dari kita mengikuti Yesus. Amin. Saudara nggak bisa minta Yesus bilang, "Hai Tuhan Yesus, bisa nggak diskon harganya kalau mau ikut kamu?" Terlalu susah, terlalu besar harga ini, bisa didiskon nggak? Nggak bisa Bapak Ibu. Ini nggak bisa dihindarkan dan tidak bisa didiskon, tidak bisa dipisahkan dari orang yang mau mengikut Yesus. Banyak belum tentu pengikut. Setuju? Orang banyak belum tentu mengikuti Yesus. Dan Yesus kasih tahu harganya. Saya kasih contoh sebuah ayat yang sering kali kita pakai waktu saat kita datang buat Dia dan orang banyak juga datang buat Dia, ayat ini. Tapi mereka tidak suka namanya harga. Ayat ini kalau kita baca sekilas, kita pikir kuncinya ada di ayat yang
pertama atau ayat 28. Marilah kepadaku semua letih lesu beban berat, aku akan berikan apa? Kelegaan. Kita berhenti sampai situ. Stop. Wah, ikut datang kepada Tuhan ada kelegaan. Kita cuma stop sampai di situ. Orang banyak yang tadi ikut Yesus juga stop di ayat situ. Karena mereka tahu datang ikut Yesus, percaya Yesus, ada kelegaan, selesai. Padahal ada ayat yang mengikutinya di ayat ke-29 dan 30. Dibilang, pikulah kuk yang kupasang kepadamu dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kamu akan mendapat apa? Ketenangan. Jadi ada kelegaan, ada ketenangan. Dan dua-dua ini baru komplit kita peroleh kalau bukan hanya datang tetapi juga pikul salib. Halo? Bukan hanya datang, Yesus bilang mari datang ke sini. Kamu akan menerima kelegaan. Terus kita datang dan kita cuma percaya saja. Kita lega. Bukan itu. Karena ayat itu belum selesai. Ada harganya. Yaitu pikuklah kuk yang kupasang. Salib itu harus dipikul. Supaya jiwamu mendapat ketenangan. Dan orang Kristen paling suka berhenti di ayat pertamanya saja. Halo orang Kristen di dalam ruangan ini. Betul? Karena orang Kristen termasuk saya, kita gak suka yang namanya harga. Benar gak sih? Kita gak suka begitu ada harga. Jangan. Itu buat yang sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya buat Tuhan di gereja saja. Kalau kita kan masih jemaah. Jangan kasih harga yang mahal-mahal lah. Ya, kita cuma mau ikut Yesus, kita cuma mau percaya buat dia. Sekali lagi, kedua ayat ini tidak bisa dipisahkan. Saudara gak bisa bilang, Tuhan saya mau ambil ayat 28 dan tidak mau ayat 29. Kalau saudara mau ambil ayat 28, saudara gak dapat apa-apa. Karena ayat 28 terjadi, ada ayat 29. Jiwamu akan lega dan tenang kalau datang buat Tuhan dan pikul bayar harganya. Ada amin di rumah Tuhan? Orang banyak hanya suka dengan ikut saja rame-rame. Tapi begitu ada harga, mereka mundur. Nah mari kita lihat tadi harga yang Tuhan sampaikan buat kita. Ayat ini kalau saudara baca di dalam terjemahan yang saudara punya, terjemahan bahasa Indonesia sekarang, dibilang kata membenci. Nah bingung kan? Kok Tuhan suruh kita benci padahal hukum Taurat bilang hormatilah ayah dan... Halo, setuju? Iya kan? Berarti Tuhan Yesus salah dong. 10 hukum perintah Allah kan dibilang, salah satunya bilang hormati. Masa suruh benci sekarang? Nah mari saya kasih lihat di dalam terjemahan yang lain. Apa arti kata membenci? Dipakai kata lebih mengasihi. Barang siapa lebih mengasihi orang tuanya, atau pasangannya, atau anak-anaknya, atau hobinya, atau pekerjaannya, atau pelayanannya, lebih daripada mengasihi aku, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Artinya Yesus mau kasihnya itu hanya buat Yesus. Kira-kira begitu bukan? Dan ayat ini bukan mempunyai pengertian bahwa Yesus nomor 1, orang tua nomor 2, pasangan nomor 3, hobi nomor 4, pekerjaan nomor 5, pelayanan nomor 6. Ini bukan masalah urutan. Yesus tidak mau jadi nomor 1. Yesus mau jadi satu-satunya. Kalau misalkan itu ada perlombaan lari, ya, ada perlombaan pertandingan lari, terus ada Yesus, mertua kita, suami kita atau istri kita, anak-anak kita, ada pekerjaan kita, ada hobi, ada bisnis kita, ada pelayanan. Aku kita pikir, Yesus nomor 1, istri atau suami nomor 2 di belakang, mungkin mertua karena sudah tua, agak kurang kuat, jadi nomor 3 lah. Nanti pekerjaan nomor 4. Bukan masalah urutan. Tapi Yesus mau dia the only one. Bukan numero 1. Dia bukan mau number 1. Dia mau the only one. Oh kalau gitu Pak,
Ya sudah, kita nggak usah kerja, nggak usah mengasihi keluarga kita, nggak usah mengasihi mertua kita dan orang tua. Bukan. Waktu saudara bekerja, siapa di dalam pekerjaan saudara? Siapa yang ada di dalam pekerjaan saudara? Waktu saudara mengasihi orang tua, siapa yang saudara mengasihi di dalam orang tua saudara? Artinya Yesus mau terlihat di semua area kehidupan saudara. Di dalam orang tuamu, mertuamu, pasanganmu, pekerjaanmu, bahkan pelayananmu. Karena melakukan pelayanan belum tentu mengikut Yesus. Halo? Melakukan pelayanan belum tentu mengikut Yesus. Karena bisa saja bukan the only one di dalam pelayanan itu adalah Yesus. Mungkin bisa uang, bisa posisi, kuasa, penerimaan, pengakuan, pujian, dan lain-lain. Oke, jadi dia bukan mau nomor satu, dia mau satu-satunya. Saya beri contoh lain lagi. Siapa di sini yang suka simpan foto pasangannya di dalam dompetnya? Nggak mau ngaku. Ada saudara punya dompet yang isi foto pasanganmu? Atau ya ada, terima kasih Pak buat tangannya. Kalau masih pacaran tuh biasanya sengaja tuh. Ya foto pacarnya tuh ditaruh paling depan. Jadi kalau lagi makan, habis makan mau traktir gitu, dia sengaja buka dompetnya kasih lihat pasangannya. Foto lu ada di sini nih. Gua sayang sama lu. Ya kan? Dan pacarnya kan pasti bangga bukan? Setuju? Pasangannya pasti bangga. Ih, fotoku ada di dompetnya dia. Gede-gede lagi, foto yang paling cantik atau paling ganteng. Tapi ternyata di balik fotonya itu ada foto orang lain. Di baliknya, nggak di depan, di baliknya. Begitu diperiksa, ternyata foto itu ada berlapis-lapis. Jadi foto pacarmu, di baliknya ada pria lain, pria nomor 2, pria nomor 3, pria nomor 4, pria nomor 5. Tapi foto pacarmu paling depan. Kira-kira pacar Anda senang apa enggak? Waktu dia marah, enggak apa-apa. Kan kamu punya paling depan. Tapi kan ada dia di belakang. Iya, saya tutupin. Pokoknya selalu begitu buka dompet, fotomu yang kelihatan. Apakah pasangan saudara, suami atau istri atau pacar saudara happy? Walaupun fotonya paling depan, dia gak akan happy. Walaupun dia number 1, tapi ada number 2. Halo, Roh Kudus. Yesus mau dia the only one. Satu-satunya foto yang ada di dompet itu hanya Yesus. Dia gak suka kompetitor. Halo. Yesus tidak suka ada kompetitor. Dia tidak suka di sebelahnya ada hobi. Dia tidak suka di sebelahnya ada yang lain. Tuhan egois kalau gitu, posesif banget Tuhan. Nanti saya kasih tahu siapa yang lebih egois dan posesif. Oke, kita lanjut ya. Anyway, ini mulai menekan saudara kayaknya. Saya salah pilih ibadah, kayaknya jangan datang ibadah jam segini nih kayak. Kok kasih tahu harga? Tapi anyway, saudara mau lari kemanapun, ayat ini akan kejar kita. Karena there is always a cost or a price when you follow Christ. Amen. Itu dulu tuh. Ayat yang ke-27. Ya, yang ini. Habis dia bilang lebih mengasihi, dia bilang orang yang tidak mau memikul apa? Salib. Salib bukan sesuatu yang saudara harus lewati atau saudara abaikan. Dan saudara minta disingkirkan sehingga gak perlu saudara bersentuhan dengan pikul salib. Gak bisa. Salib adalah sesuatu yang saudara dan saya harus angkat setiap hari dan saudara pikul. Karena ada sesuatu di dalam diri kita yang kita perlu salibkan setiap hari. Setuju gak? Setuju? Waktu saudara bertobat terima Yesus, saudara dilahir barukan di dalam roh Allah. Percayalah, keinginan saudara masih tetap keinginan untuk melakukan dosa. Bener gak sih? Saya gak pernah berjumpa dengan orang yang habis lahir baru gak suka duit. Gak pernah tuh. Begitu habis lahir baru,
Apa itu uang? Oh nggak mau, saya nggak perlu uang. Saya perlu hal-hal yang sorgawi. Semua yang bersifat surga yang rohani. Saya cuma puasa Pak. Baca Alkitab, berdoa, menyembah. Uang, apa itu uang? Saya nggak perlu uang. Nggak ada. Tetap hijau aja matanya lihat uang, betul? Karena kita belum bisa lepas dari keinginan. Salah satunya Yesus bilang, pikul salib. Nah, ada beda besar antara pikul salib dan pakai salib. Mana lebih susah buat saudara, pakai salib atau pikul salib? Pikul salib. Tapi kita kebanyakan hanya pakai salib. 0,5 meter. Iya kan? Di jarak 2 kilo, Kristen. Jadi salib hanya sebuah atribut supaya saya diketahui saya orang Kristen. Salib hanya sebagai aksesoris tambahan supaya orang tahu iman saya kepada Yesus. Kita hanya pakai padahal Yesus bilang harus pikul. Nah, mari kita lihat ayat berikutnya. Setelah the crowd, C yang pertama, the cost, C yang kedua, dan C yang ketiga adalah the calculation. Ayat ini saya dulu pikir ayat untuk mengerjakan sebuah bisnis. Kalau mau mulai bisnis, kamu mesti hitung dulu anggaranmu berapa. Supaya jangan nombok, tekor, nanti rugi. Ternyata ayat ini untuk kita hitung-hitungan mengenai harga yang Yesus kasih tahu di ayat sebelumnya. Barang siapa lebih mengasihi orang tuanya, pasangannya, anaknya, hobinya, hartanya, rumahnya, tanahnya, sertifikatnya. Hitung sekarang. Dia kasih perumpamaan seperti orang mau bangun menara, dia bikin hitung-hitungan. Artinya kalau mau ikut Yesus, you have do your own calculation. I can follow Jesus or not. Pertanyaan, Yesus takut kehilangan orang banyak? Enggak. Yesus kasih tahu kita term and condition di depan. Kalau mau ikut saya, there is a price, there is a cost. And you cannot ignore atau deny. Saudara gak bisa sepelekan. Diskon Pak, gak bisa. Ini gak bisa dihindari dan gak bisa dipisahkan. Ada amin di rumah Tuhan? Dan saudara harus hadapi, saudara harus hitung di dalam ruangan ini. Sebelum saudara pulang dari ibadah ini, hitung baik-baik. Supaya saudara jangan jadi kecewa dan menolak Yesus. Karena ada harga yang saudara harus bayar. Nah tadi saya katakan bahwa ini terjemahan Saudara Indonesia kurang lebih sama. Jelas sekali bahwa yang dia suruh buat kalkulasi perhitungan itu adalah untuk ikut dia. Bukan hal yang lain, untuk ikut dia. Saudara harus do the math, melakukan matematika. Saya bisa gak sih? Hati saya selama ini tuh condong kemana? Hati saya selama ini tuh habisin untuk yang apa? Apakah Tuhan? Ataukah hobi? Ataukah harta? Ataukah pekerjaan? Ataukah pelayanan? Kemana hati saya? Yang harga yang saya bayar tiap hari, yang saya habisin setiap hari. Ke Tuhan atau ke yang lain? Kita seringkali lebih mengasihi ciptaannya daripada sang pencipta. Saya ulangi, kita seringkali terjebak, kita lebih mengasihi ciptaan daripada mengasihi pencipta. Apa itu ciptaan? Hobi, pekerjaan, pacar, istri, suami, betul? Harta, sertifikat tanah, bisnis, ya kan? Uang dan lain-lain itu ciptaan. Dan kita meninggalkan pencipta. Jadi kalau saya simpulkan, ada the crowd, orang banyak, the cost and the calculation. Hari ini PR kita adalah hitung baik-baik. Kalkulasi baik-baik kalau saudara mau jadi orang Kristen. Oke, nah tadi saya katakan bahwa apakah Tuhan egois dan posesif? Mari kita lihat. Apakah Tuhan begitu egois dan posesif sehingga dia mau kita hanya mengasihi dia saja, the only one? Atau bukan dia yang posesif dan egois, kita yang posesif dan egois. Ini ada sebuah cerita di dalam Alkitab mengenai Abraham. Saudara pernah dengar cerita ini? Abraham punya anak berapa orang?
satu. Satu yang dijanjikan oleh Tuhan dan satu itu yang dari istri yang sah. Yang dia nantikan lama banget. Betul? Yang lahir pun di usia Abraham bukan lagi muda. Itu bukan senja lagi saudara, di usia senja mendekati tengah malam kayaknya itu. Dari Abraham udah umur 100 tahun. Ishak lahir. Waktu Ishak sudah besar, sudah mulai remaja. Diperkirakan Ishak itu sekitar umur belasan kalau gak salah ya. Ada artikel tulis begitu. Tuhan berbicara buat papanya Abraham. Tuhan bilang, hey, ini Ishak udah gede nih. Saya sekarang minta kamu persembahkan Ishak di atas gunung. Saya mau bawa saudara Bapak Ibu yang punya anak pada siang hari ini. Kalau saudara yang dengar suara seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya minta anakmu dipersembahkan di KRC. Dan saudara bisa bayangkan Abraham yang sudah dapat anak itu dengan begitu perjalanan panjang, tiba-tiba disuruh serahkan. Kalau ada 3 gak apa-apa Pak, cuma 1. Dan saudara pun kalau anak 5 diminta 1 mau gak? Ya sudahlah, 4 anak 1 mau gak? 3 anak 1 mau gak? 10 anak 1 mau gak? Enggak. Ini 1 minta 1. Waduh, repot. Dan itu menjadi malam the longest night ever be in Abraham life. Malam yang sangat panjang. Sebagai seorang ayah, besok pagi gimana saya harus kasih tahu anak saya? Saudara bisa bayangkan itu? Bangun pagi, Abraham sering sembahyang dengan Ishak. Sering beribadah bakar korban buat Tuhan dengan Ishak. Jadi bangun pagi Abraham bilang, hey, kumpul kayu, bawa api, bawa pisau, kita akan berdoa, kita akan sembahyang. Ishak udah bantu-bantu karena dia tahu this is regular thing. Ini hal yang biasa. Kumpul-kumpul selesai dia bawa 2 bujang ajudannya, mereka jalan ke gunung. Dan perhatikan baik, waktu sudah mau naik ke atas gunung, bujangnya disuruh tinggal. Karena memang ikut Tuhan bukan masalah rame-rame. Betul? Ini very personal. Cuman yang bersangkutan yang boleh ke sana. Abraham dan Ishak. Dan kalau baca di dalam Kejadian ini, Ishak menanyakan sebuah pertanyaan itu seperti halilintar. Sebagai petir yang menyambar. Ishak tanya, Papa. Nah, panggilan Papa ini adalah panggilan yang sebenarnya sangat apa itu ya. Saudara kalau sebagai seorang ayah, anak saudara panggil saudara Papa rasanya gimana? Adem, ya kan? Rasa bangga dan macam-macam. Tapi kali itu begitu Ishak bilang Papa, itu seperti kiamat buat Abraham. Karena Abraham gak tahu bahwa nanti endingnya seperti apa. Kita sekarang tahu endingnya seperti apa. Karena kita baca Alkitab. Waktu zaman Abraham kan gak ada Alkitab. Loh bener gak sih Bapak Ibu? Abraham kan gak tahu bahwa nanti endingnya itu ada domba yang disediakan ganti Ishak. Kita tahu karena kita baca itu kan sambil makan pisang goreng dan minum kopi ya. Asik, oh, Abraham hebat banget jadi bapak orang beriman. Tapi waktu Abraham mau jadi bapak orang beriman, iman itu definisinya bukti segala sesuatu yang belum dilihat. Dia nggak tahu kalau ada domba nanti. Yang dia tahu Ishak mati. Jadi waktu dipanggil Papa, Abraham mau pingsan rasanya. Setuju? Kayak mau mati rasanya. Saya mau kasih tahu gimana bahwa lu dombanya. Iya kan? Dan satu-satunya. Dan apa yang diperbuat oleh Abraham dan Ishak ini itulah gambaran apa yang dibuat oleh Bapa Surgawi ketika menyerahkan anaknya yang tunggal bagi Bapak Ibu dan saya. The only son he gave to us. The only one. The only one. Allah melepaskan segala sesuatu, yaitu satu-satunya anaknya untuk kita. Sedangkan kita hanya melepaskan salah satu dari segalanya untuk Allah. Saudara baca baik-baik. Allah melepaskan segalanya, yaitu anak satu-satunya untuk kita. Sedangkan kita manusia, orang percaya katanya, Kristen katanya, hanya melepaskan
salah satu dari segala yang kita punya untuk Allah. Pertanyaan saya balikin. Yang egois dan posesif siapa? Kita. Kita pikir dengan melepaskan 2 jam di hari Minggu sudah cukup buat Tuhan. Kita pikir dengan berdiri 30 menit tepuk tangan dan nyanyi sudah cukup bayar harga. Kita pikir dengan memberikan berapa duit uang kita, berapa ratus ribu atau berapa juta sudah cukup untuk bayar harga. Kita pikir dengan baca beberapa ayat di pagi hari dan berdoa sudah cukup bayar harga. Kita pikir dengan ikut komsel, ikut kegiatan persekutuan doa puasa dan macam-macam sudah cukup bayar harga. Kita pikir untuk ikut pelayanan di gereja, jadi usher, jadi present worship, jadi penerima tamu dan sudah cukup bayar harga. Kita baru melepaskan salah satu dari segalanya yang kita punya untuk Allah. Padahal Allah melepaskan segalanya untuk kita. Pagi hari ini, do the calculation. If you want to follow Christ. Apakah saudara mau melepaskan segalanya? Karena Allah terlebih dahulu sudah melepaskan segalanya buat kita. Terima kasih sudah mendengarkan saya pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara.